Menjelang kiamat, Dajjal akan muncul sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi manusia. Kelak ia akan memijakkan kakinya di setiap sudut permukaan bumi, kecuali beberapa tempat. Lokasi mana saja yang tidak dapat didatangi Dajjal? Mansur Abdul Hakim dalam buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutkan bahwa ada 4 yang tidak mampu dimasuki oleh Dajjal si pendusta ulung ini. Keempatnya adalah 2 kota suci yakni Makkah dan Madinah, lantaran di dalamnya terdapat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta Masjidil Aqsa dan At-Tur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah binti Qais, saat Dajjal berkata kepada Tamim ad-Dari ketika bertemu di sebuah pulau, sekitar Laut Yaman. Dajjal berujar, kalau aku telah keluar, aku menjelajahi bumi, tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Makkah dan Taibah, Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya. Hair Muslim, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dan dia, Dajjal, akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Makkah dan Madinah, juga Baitul Maqdis. Hair Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dalam riwayat lainnya dikisahkan pula dari Junaadah bin Abi Umayyah al-Asdi, ia berkata, aku bersama seorang pria Ansyar menemui salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berucap kepadanya, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal. Maka sahabat Nabi itu menjelaskan tentang Dajjal. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu, dia mendatangi setiap tempat. Tetapi dia tidak bisa mendekati 4 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hair Ahmad. Lebih lanjut, Mansur Abdul Hakim menerangkan yang dimaksud Masjid At-Tur pada hadits tersebut, yaitu Gunung Tursina, yang merupakan lokasi Nabi Musa AS berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha Dajjal memasuki kota Madinah, meskipun Dajjal telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk mendatangi kota Madinah, tapi dia bersikeras untuk memasukinya. Namun begitu, Dajjal tetap tak bisa menerobos kota Madinah, lantaran barisan para malaikat senantiasa menghalaunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini dalam sabdanya seraya menerangkan tentang hari pembersihan. Masih dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, dari Mujin bin Al-Adra. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah beliau berkata, artinya, hari pembersihan. Apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan, apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan, apakah hari pembersihan itu? Beliau mengucapkan hingga 3 kali, kemudian seseorang bertanya, apa hari pembersihan itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, artinya, Dajjal datang, mendaki Gunung Uhud, dan melihat ke kota Madinah. Dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian tidak melihat istana putih itu? Itu adalah Masjid Ahmad. Kemudian dia mendatangi Madinah, tapi dia mendapati setiap jalan dijaga oleh malaikat yang memegang pedang terhunus. Akhirnya dia menuju Sabhah Al-Harf, mendirikan kemahnya di sana. Lalu kota Madinah berguncang 3 kali, sehingga tidak ada orang munafik maupun fasik yang tidak keluar menemui Dajjal. Lalu kota Madinah berguncang 3 kali, sehingga tidak ada orang munafik maupun fasik yang tidak keluar menemui Dajjal. Itulah hari pembersihan. Hair Ahmad, Mansur Abdul Hakim dalam bukunya menjelaskan, Dajjal datang ke Madinah dari arah Gunung Uhud, tetapi dia tak bisa masuk ke dalamnya. Sebab para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga negeri itu, kemudian Dajjal beserta bala tentaranya beristirahat di sekitar Gunung Uhud, tepatnya di tempat bernama Sabhah Al-Harf. Yaitu kawasan yang pasirnya berasa asin dan tidak ditumbuhi tanaman, lalu kota Madinah bergetar sebanyak 3 kali, dan inilah yang dimaksud hari pembersihan. Hari di mana ketika itu berguncang, dan orang-orang kafir, musyrik, serta fasik yang tinggal di dalamnya, mereka semua keluar dari sana, kemudian bergabung menjadi pengikut Dajjal. Dan yang tersisa di Madinah hanyalah orang mukmin yang bertakwa. Sementara malaikat terus menghadang Dajjal dengan pasukannya, hingga mereka akhirnya dipukul mundur menuju Syam, dan di sana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS.